Erick Thohir pastikan laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam bermain di SUGBK. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan pertandingan antara Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam pada leg pertama babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat. Seperti diketahui, Timnas Indonesia direncanakan bakal menghadapi Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim asuhan Sintayong ini dijadwalkan bakal menjamu Brunei Darussalam terlebih dahulu. Laga ini awalnya direncanakan bakal berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Akan tetapi belakangan ini venue untuk pertandingan ini bakal dipindahkan. Kabar ini datang akibat kabut asap yang tengah menyelimuti wilayah Sumatera Selatan. Kabut asap ini berasal dari kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah Sumsel, sehingga kondisi udara di Palembang pun memburuk. Situasi ini pun membuat PSSI mengambil langkah cepat dan dipastikan Timnas Indonesia akan menjamu Brunei Darussalam di SUGBK. Erick Thohir mengatakan bahwa sebenarnya pihaknya memang sebelumnya telah memutuskan untuk pertandingan tersebut berlangsung di Sumsel. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa PSSI tak ada pilihan lain. Apalagi setelah melihat situasi kabut asap yang masih menyelimuti Palembang. Melihat situasi ini, Erick Thohir mengaku PSSI telah memutuskan pertandingan antara Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam kembali ke SUGBK. Sebab sejak awal skuad, Garuda memang direncanakan main di SUGBK. Tetapi akhirnya diputuskan ke Palembang karena PSSI ingin Timnas Indonesia bisa dinikmati semua penggemar tanah air. Dengan harapan warga Sumsel bisa mendukung dan menonton langsung Timnas Indonesia di stadion. Dengan keputusan ini, Erick Thohir pun meminta maaf kepada warga Sumatera Selatan karena belum bisa mendukung langsung Timnas Indonesia. Sebab keputusan ini diambil oleh PSSI karena cuaca di Palembang tidak mendukung. Sekedar informasi, Timnas Indonesia apabila berhasil mengalahkan Brunei Darussalam dalam putaran ini mereka berhak melaju ke putaran kedua. Untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua ini siapapun yang lolos nantinya bakal bergabung dalam grup F. Persib resmi lepas 3 pemainnya ke Timnas Indonesia. Persib Bandung resmi mengumumkan pemanggilan 3 pemainnya ke Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, para pemain tersebut mendapatkan panggilan untuk memperkuat Timnas Indonesia yang bakal melawan Brunei Darussalam. Ini merupakan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran pertama. Tercatat ada 25 pemain yang mendapatkan panggilan dari Sintayong. 3 di antaranya, yakni dari Persib Bandung. Mereka adalah Mark Klok, Rachmat Irianto, dan Edo Febriansah. Persib sendiri telah mengumumkan pemanggilan ketiga pemain di atas melalui website resminya. Ketiga pemain tersebut lalu dijadwalkan bisa mulai bergabung dengan Timnas Indonesia pada tanggal 9 Oktober mendatang. Keputusan paling mengejutkan buat semua pihak. Sintayong memutuskan tak akan memanggil pemain baru untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong dikabarkan bakal memanggil pemain yang biasa telah dipanggil. Meski untuk prediksi pemain yang dipanggil tentu akan mengalami perubahan daripada laga FIFA Matchday periode September lalu. Hal ini karena saat FIFA Matchday lalu, Sintayong membagi 2 tim yakni Timnas Indonesia dan Timnas U23 Indonesia. Seperti diketahui, ajang FIFA Matchday yang berlangsung di Surabaya September lalu berbarengan dengan kualifikasi Piala Asia U23. Sehingga pemain Timnas Indonesia hanya diikuti oleh pemain senior yang sudah menjadi langganan skuad Garuda seperti Mark Klok dan lainnya. Namun beberapa pemain andalannya yang masih berusia di bawah U23 memperkuat Timnas U23 Indonesia di Solo.
Untuk itu dalam laga menghadapi Brunei Darussalam kemungkinan Shin Tae-yong bakal kembali memanggil pemain yang sama. Tetapi pemain-pemain itu akan ada campuran dari senior hingga pemain muda. Dengan keputusan itu Shin Tae-yong bakal dikabarkan tak akan memanggil pemain baru. Padahal selama libur dari kegiatan Timnas Indonesia, Shin Tae-yong juga melakukan pemantauan pemain ke Liga 1. Shin Tae-yong menjadi juru taktik Timnas Indonesia yang paling sering terlihat memantau pertandingan Liga 1 langsung di stadion. Hal ini karena Shin Tae-yong ingin melihat dan mencari pemain-pemain baru yang bakal bisa memperkuat tim Merah Putih. Meski telah keliling memantau pemain, ternyata Shin Tae-yong justru memutuskan hanya memanggil pemain lama. Tentu saja ini menjadi sorotan karena di Liga 1 sendiri belakangan banyak pemain-pemain muda yang bagus dan cukup mentereng. Namun Nova telah mengatakan bahwa Shin Tae-yong memanggil pemain-pemain yang sudah biasa menjadi langganan Timnas Indonesia. Lebih lanjut, Nova mengungkapkan bahwa pemain yang dipanggil untuk Timnas Indonesia dipastikan hanya 25 nama. Tentunya pemain yang dipanggil ini bakal pemain terbaik tanah air. Dengan keputusan itu, tentu saja banyak pihak yang bertanya-tanya apakah ini akan menjadi langkah terbaik, atau justru ini nantinya bisa merugikan Timnas Indonesia.